Pernyataan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Siti Isnaini Dekoningrum terkait penerimaan bantuan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul yang belum tepat sasaran lantaran lambatnya update data di tingkat kelurahan. Hal itu membuat Paguyuban Semar Gunung Kidul beradab. Polemik terkait data masyarakat penerima bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul menjadi perhatian khusus staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Siti Isnaini Dekoningrum. Kepada awak media, Siti menjelaskan data tersebut belum tepat sasaran. Di samping itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Gunung Kidul mendapat aduan warga masyarakat. Berikut wawancara langsung Info Gunung Kidul bersama staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Siti Isnaini Dekoningrum. Menurut pandangan Ibu terkait data yang ada di Gunung Kidul ini seperti apa, Bu? Ya, kemarin kan waktu penyerahan bansos itu saya juga baca di media online, itu kan ada pendapat bahwa data itu belum tepat sasaran. Kemudian di media online juga Kominfo mendapat aduan dan tidak tepat sasarannya itu diantaranya karena ada orang yang meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Nah, karena saya saat ini sedang pelatihan kepemimpinan nasional 2, ada tugas membuat proyek perubahan. Proyek perubahan ini saya mengambil judul strategi validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Saya menghubungi kepala-kepala yang terkait. Mereka sudah melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik sesuai amanah aturan. Misalnya sistem informasi desa itu diamanahkan Undang-Undang Desa. Kemudian kalau dinas sosial diamanahkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial berupa sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Yang Dukcapil juga Adminduk, Siak itu amanahnya Permendagri. Tetapi saya lihat ini perlu disinergikan sehingga perlu ada strategi, termasuk menyadarkan masyarakat kalau ada anggota keluarganya yang meninggal segera melaporkan, mencari akta kematian sehingga sebagai dasar untuk menghapus dari daftar kependudukan, sehingga tidak juga masuk di data terpadu kesejahteraan sosial itu. Hingga harapannya termasuk orang yang pindah tempat di luar Gunung Kidul, termasuk orang yang tadinya tidak miskin sekarang miskin, atau sebaliknya yang miskin menjadi tidak miskin. Jadi nanti kami bersama-sama akan berupaya membuat strategi yang itu bisa meminimalisir. Harapan saya tadinya seperti orang mencatat keuangan, setiap ada perubahan transaksi itu kemudian diupdate, misalnya menerima uang dicatat, mengeluarkan uang dicatat. Ini juga kalau ada orang yang meninggal segera saja diupdate. Nah, nanti ini perlu kerjasama sejak dari kelurahan, kecamatan, Dukcapil, dinas sosial dan dinas lainnya yang terkait. Dan masyarakat juga harus disadarkan pentingnya itu gitu. Jadi haknya itu bisa untuk orang lain yang lebih berhak gitu. Dalam hal ini Bu, terkait dengan data tadi, tentunya kan kelurahan ataupun desa menjadi bagian terpenting untuk menyajikan data. Ya. Nah,
apakah dalam hal ini Ibu, dalam hal ini pemerintahan Gunung Kidul itu menilai data yang disajikan oleh desa selama ini belum memenuhi standar dalam tanda kutip gitu? Sebetulnya juga bukan salahnya desa juga, yaitu semua itu perlu peran berbagai pihak. Seperti halnya keluarga yang punya anggotanya meninggal segera melapor. Karena kalau tidak melapor, luas desa yang seperti itu kan belum mesti tahu. Nah, nantinya mungkin harus ada sejak dari RT atau RW, kemudian Berjenjang ya? berjenjang ya. Jadi ini sebetulnya kalau saya cari itu ya bukan salah semua gitu loh, tapi memang ya masyarakat juga harus sadar gitu Ya, ya. aktif juga ya? Aktif juga, sehingga misalnya ada yang nggak dapat dicoret kan bisa untuk lainnya kalau itu ada kuotanya kan. Kementerian Sosial biasanya seperti itu. Terkait dengan beberapa bantuan Ibu, kadang-kadang kan dari pihak kelurahan atau desa itu kan juga tidak mengetahui terkait dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini tidak dilibatkan. Kemudian tahu-tahu si A, si B dapat, tapi si C, si D tidak. Sehingga mereka mengadunya ke desa. Tetapi dalam hal ini karena desa itu dalam menentukan kebijakan tidak dilibatkan, sehingga tidak tahu untuk menindaklanjuti. Nah, terkait hal ini seperti apa itu pandangan Ibu? Ini gini, saya merencanakan membuat dengan teman-teman yang terkait membuat peraturan bupati terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional saya. Kemudian nanti bareng-bareng dengan teman-teman membuat standar operasional prosedur. Jadi nanti yang bicara itu aturan, sehingga semua bisa tahu, dikembalikan ke aturan. Misalnya harus rekonsiliasi data atau musyawarah, melalui musyawarah kelurahan, data itu cocokkan dan sebagainya, ini layak apa enggak, itu nanti bayangan saya seperti itu. Sebetulnya kalau saya sebagai staf ahli bupati tidak terlalu teknis mengenai pembagian bantuannya, tetapi lebih membantu bupati ke membuat kebijakannya supaya segala sesuatunya itu lebih bisa sesuai dengan yang diharapkan melalui aturan. Kalau dalam hal ini terkait dengan SID desa, itu menurut kacamata Ibu, itu sebenarnya kualitas SID desa yang telah disajikan operator desa atau kelurahan saat ini seperti apa itu? Menurut saya sudah bagus. Cuman kan ini gini loh, Mas, kan sendiri-sendiri ya. Sistem informasi desa berdasarkan undang-undang desa. Sistem administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri. Terus sistem informasi kesejahteraan sosial next generation berdasarkan peraturan Menteri Sosial. Masing-masing punya key resources, jadi ada kuncinya masing-masing, sistemnya masing-masing. Nah ini itu SID sudah bagus, seandainya ini semua itu bisa dilengkan, itu sangat bagus lagi gitu loh. Jadinya harapan saya nantinya juga desa itu ada satu operator, tapi sekali input bisa mencakup semua itu. Jadi enggak sendiri nanti bisa beda atau tidak efisien karena terlalu banyak penginput yang harus terlibat gitu. Harapannya sih seperti itu nantinya, tetapi saya belum tahu kalau terkait sistem itu nanti apa bisa itu sistem satu dan lainnya kan punya aturan sendiri-sendiri. Hanya saja yang bisa nanti kita buat yaitu SOP-nya, sinergitasnya. Kalau misalnya sistem nggak bisa diintegrasikan, ya bagaimana mereka bersinergi untuk paling tidak itu tidak terlalu jauh, karena saya
mendapat info ada yang meninggal 2016 baru dilaporkan. Baik. Artinya kalau kita simpulkan sebenarnya untuk carut marut data ini bukan semata-mata ada di kelurahan. Ya, enggak. Karena masyarakat kurang aktif saja. Ya nanti mungkin perlu kita sosialisasi, menyadarkan, dan kalau perlu proaktif misalnya yang dari RW RT atau RW ada orang meninggal terus berikan surat untuk nantinya segera dilengkapi, dibantu gitu loh. Terus nanti bisa dengan sistem misalnya syarat-syaratnya di-scan kemudian dikirimkan, terus nanti akta kematiannya turun misalnya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini gitu. Tidak harus datang terus tapi karena memang ya ada persyaratannya juga kan untuk bisa itu, sehingga menjadi keluar akta kematian. Terakhir Ibu, pesan dari Ibu untuk masyarakat luas khususnya dan mungkin juga untuk semuanya ini nanti terkait dengan data ini tadi, agar apa yang disajikan oleh pemerintah daerah khususnya nanti dalam mengakomodir baik itu sosial maupun yang lain-lain tadi bisa tertampung semua, itu seperti apa? Ya, saya memohon dengan hormat lagi sangat kepada masyarakat untuk bisa paham mengenai aturan-aturan yang harus dilakukan terkait dengan itu tadi, yang meninggal segera melapor, yang pindah juga segera melapor, pindah keluar Gunung Kidul. Kemudian yang paling penting lagi menyadari kalau yang tadinya miskin menjadi kaya, tahu kriterianya, ya sudah dengan legowo, tidak minta untuk tidak dicatat sebagai orang yang penerima bantuan. Kemudian yang memang tadinya nggak miskin tapi jadi miskin, ya aktif lapor, tapi ya dengan bukti-bukti yang akurat, betul-betul tidak mampu. Nah dari sini, dari kejujuran masyarakat, diharapkan semua jadi lebih baik. Bantuan bisa diterima oleh yang lebih berhak. Lebih berhak itu ya saya lebih ngomong lebih berhak itu ya sesuai kriteria gitu. Karena kemarin juga ada, kalau pandemi ini kan semua dapat bantuan itu kalau misalnya terpapar datanya juga harus ada dari kesehatan. Gak bisa kita serta-merta karena masa COVID terus bagi-bagi misalnya itu. Jadi mohon, makanya pendidikan penting. Kalau masyarakat itu terdidik, mengenyam pendidikan, kemudian memanfaatkan informasi yang ada, memahami informasi yang ada, semuanya akan lebih enak. Jadi saya sangat berharap, mohon dengan hormat lagi sangat, masyarakat bisa membantu mendukung pemerintah supaya pembagian bantuan ini tepat sasaran sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan. Terakhir sekali ini, untuk pemerintah desa sendiri dalam hal ini itu sudah proaktif belum? Kemudian terkait dengan surat-surat yang harus diurus oleh masyarakat tadi, gratis atau tidak? Kalau masalah gratis saya nggak tahu, terlalu teknis. Tapi desa itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Akan lebih baik lagi kalau dibantu oleh masyarakatnya. Jangan malah desa itu misalnya kok pulau betul untuk bantuan gitu. Ada ya harusnya memang tidak mendapat bantuan. Nah kalau yang memang harus mendapat bantuan ini layak tenang ini gitu. Jadi saling bersinergi, saling bekerja sama untuk yang terbaik. Ada wacana nggak nanti untuk penempelan stiker itu atau sejenisnya? Oh ya, tadi nantinya saya sosialisasinya mungkin lebih efektif lewat radio saja. Nanti kalau sudah jadi punya
Yang warga masyarakat itu ditempel stiker masyarakat tidak mampu itu. Oh kan kayaknya sudah nih, dari sosial kan sudah nih. Saya teknisnya nggak tahu sih lebih anunya. Menanggapi apa yang dilontarkan staf ahli Bupati Heri Yulianto, Ketua Umum Paguyuban Semar bersama jajaran pengurus dan seluruh elemen Pamong Kaluran Meradang, statement yang disampaikan Siti dianggap tidak tepat. Heri mengungkapkan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menuding salah satu pihak dalam proses penyajian data. Dia menyampaikan pihak Kaluran senantiasa melakukan upgrade data sesuai kondisi real masyarakat dan telah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Berikut pernyataan Heri Yulianto beserta Pamong Dukuh dan jajaran pengurus Paguyuban Semar selengkapnya. Kita bincang-bincang terkait dengan persoalan data ya. Terkait tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu di Counting Room kemarin, panjenengan juga sudah menyimak. Itu kalau tanggapan dari Pak Heri sendiri, ini selaku Ketua Paguyuban Semar di Gunung Kidul, ini seperti apa itu, Pak? Baik, terima kasih Mas Agus. Alhamdulillah, ya akhirnya ada media, ada fasilitasi untuk kami atas nama Forum Paguyuban Semar yang di dalamnya ada unsur lurah serta seluruh unsur pamong kelurahan di tataran wilayah Kabupaten Kidul minimal bisa menyampaikan secara substansi terhadap pernyataan beliau. Carut marut terhadap sajian data ini yang keroknya adalah kelurahan. Secara resmi mewakili semua unsur pamong kelurahan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tentu saja kami sangat menyayangkan. Kami sepakat saat ini sudah bukan pada waktunya untuk kita mencari pembenaran, kemudian dengan cara mencari kesalahan atau mengkambing hitamkan salah satu pihak. Jangan, bahwa di tengah kita menghadapi pandemi, soliditas kita, baik unsur kelurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, sampai pada pusat, ini menjadi penting. Sehingga ketika berbicara carut marut data, ini jangan hanya satu pihak, karena bagaimana bisa kami unsur kelurahan ini bagian dari unsur pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, sehingga jangan sampai di satu fungsi untuk fasilitasi kepentingan masyarakat ini saling mencari pembenaran atau saling mencari kesalahan untuk kepentingan tertentu. Kasihan ya, Pak RT, Pak RW, Pak Duko, unsur pamong kami, bahkan kami sudah sangat lelah dengan situasi pandemi kemarin. Bagaimana kami harus mengupayakan untuk kenyamanan warga masyarakat, terlebih secara umum pasca beberapa program sosial yang kemudian harus kita akui secara bersama bahwa di sisi yang lain dari niat baik pemerintah kemudian menimbulkan beberapa permasalahan baru di lapisan masyarakat, karena salah satunya ada anggapan ketidaksesuaian program terhadap warga penerima. Ini monggo secara umum yang kami sampaikan hanya itu dari bawah. Jangan lupa bahwa roh daripada itu semua itu berada di tataran kewilayahan kami. Jangan lupa itu, karena kami yang tahu pasti terhadap sosial kemasyarakatan di lapisan masyarakat bawah. Terkait dengan proses penyajian data, ini sebenarnya alur di bawah serta situasi dan kondisi di bawah ini seperti apa? Baik, mungkin ketika nanti saya yang menyampaikan
nanti ada semacam upaya untuk kami mengcounter dari pernyataan beliau. Ini kebetulan ada Pak Anjar, beliau melekat sebagai koordinator atau ketua paguyuban Dukuh di Kabupaten Gunung Kidul juga beserta pengurus yang lain. Semua melaksanakan ketugasan. Tahapannya dimulai dari lapisan bawah, untuk itu kesannya nanti beliau yang ngetik. Kami hanya menyambung saja apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Paguyuban Semarang yang baru saja terbentuk. Jadi menanggapi data yang tadi dikatakan bahwa data itu carut-marut memang dari bawah. Ini saya katakan blunder ini, pemerintah kabupaten blunder. Kenapa? Sama saja mau mengadu kita dengan warga masyarakat. Data itu kita mulai benar-benar dari bawah. Bahkan sebelum data itu masuk ke kelurahan, itu kan kita ada proses yang kita lalui. Musdus, itu pasti kita lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan Pak RT, Pak RW. Nah ini kita cari kriteria-kriteria, pendataan-pendataan yang benar, sehingga nanti masuk ke atas step by step itu bagus sebenarnya. Tetapi yang kami sangat terkejut sebenarnya, data itu turun ke kami itu hanya itu saja. Jadi setiap tahun kami mengadakan perubahan data, tetapi setiap tahun pula data itu tidak pernah berubah. Nah, kenapa harus kami yang dipersalahkan? Ini artinya kami potong Pak, mohon maaf. Siap. Artinya dari pihak bawah itu sebenarnya selalu melakukan evaluasi data, Betul. penyetoran data. Betul. Tetapi prakteknya ketika data turun tidak ada perubahan. Seperti Tidak itu. ada perubahan, betul. Menanggapi hal ini seperti apa nanti pandangan Bapak? Nah, ini harusnya dari pihak pemerintahan kabupaten itu jangan seperti lempar batu sembunyi tangan lah. Karena data kami selalu naikkan. Nah, data yang sampai di atas itu dibuang kemana data itu? Tuh. Harusnya kan ada bank data di atas di pemerintah kabupaten. Nah, bank data itulah yang harusnya dipakai. Dari setiap tahun pasti ada perubahan, tidak mungkin dalam setiap tahun tanpa ada perubahan di dalam data kemiskinan itu. Ini Mas Agus. Kalau kendala real yang panjenengan alami di tingkat bawah terkait dengan entry data ini tadi, proses entry data itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan itu biar semuanya tahu nanti. Oke, siap. Untuk entry data kami tidak main-main ya, jadi kami melibatkan unsur-unsur yang ada di bawah. Artinya baik itu unsur RT, unsur RW, tokoh masyarakat, ada sub paguyuban, itu kita libatkan semua dalam bentuk musdus, dan itu ada berita acara di musdus. Nah, setelah itu kita naikkan data itu, kita naikkan untuk adanya perbaikan data, tetapi kaitan data yang sudah sampai di atas turun, gegernya kan pada waktu pandemi ini ada bantuan yang namanya dampak COVID-19 ini. Lah mosok kalau kita penyajian data dari bawah ada PNS yang dapat, ada perangkat desa yang dapat. Ini kan lucu kalau kita mengusulkan, gitu loh Mas. Gitu. Melihat situasi seperti itu, harapan panjenengan selaku wakil dari masyarakat seperti apa? Ya, harapan kami ada perbaikan data yang real, yang nyata, sehingga masyarakat itu akan merasa puas gitu loh. Terus tidak ada yang namanya statement-statement yang akan merusak hubungan kami pemerintah kelurahan sampai kepada pedukuhan itu dengan warga masyarakat. Kalau statement seperti ini dibiarkan, mungkin akan membenturkan kita, sehingga kan tidak akan kondusif antara warga masyarakat dengan pemerintahan kelurahan. Perlu saya tekankan bahwa sesungguhnya data itu asalnya dari bawah, sangat amat dari bawah. Dan dari bawah pun, dari padukuhan itu diawali dengan musduk. Musduk itu ada RT, RW, tokoh masyarakat, karang taruna, tokoh agama berkumpul menjalankan musduk, yang di situ ada berita acara musduk, ada notulensi musduk, ada foto kegiatan sebagai lampiran. Ini sebagai bukti otentik. Kemudian entry di DTKS, di BD, nun sewu, bahasa saya mencari kata yang lain susah, ini kok disalahkan. Sehingga kami mohon dengan sangat lagi hormat, ini mohon untuk diklarifikasi agar tidak timbul semacam
persepsi di masyarakat yang persepsi ini cenderung bermakna negatif, bermakna. Demikian info hari ini, saksikan terus info terupdate hanya di channel YouTube Info Gunung Kidul.